Part 3. Terbongkar kasus Bank BRI. Kenapa kok bisa turun? Ini apakah mengenai dari Danantara atau ada kasus apa sih Pak Firman? Kenapa kok saham BBRI ini turun? Nah, ini sudah saya ungkap ya. Mungkin di luar sana itu bikin takut-takut kita, dan di sisi lain kita masuknya sekitar 20 miliar lebih ya. Ini ada kabar terbaru mengenai kasus yang sesungguhnya ya, mengenai dari saham Bank BRI ini. Nah, kita akan ungkap untuk kalian apa aja sih yang akan kita bahas dan kenapa kok bisa BBRI ini turun, itu kasusnya itu kenapa Pak Firman. Nah, siapa yang memanfaatkan momentum ini dan juga bagaimana sih mekanisme Danantara itu bagaimana? Ya. Serta apakah bisa dikorupsi dan kira-kira terbang kapan? Gimana strateginya? Ya, kita akan ungkap semuanya untuk kalian ya, mengenai dari saham BBRI ini. Dan sebelum kita membahas lebih lengkap lagi, disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Nah, ada kabar apa sih Pak Firman? Ya. Nah, topik tadi itu kita dapatkan sumber informasinya dari CNBC ya. Ini dilansir pada tanggal 28 Februari kemarin ya oleh Zafaya Aprilia bahwa valuasi saham BBRI murah banget. Nah, analis itu menyarankan untuk time to buy ya. Mungkin Bapak Ibu yang ketakutan atau nyangkut parah banget. Ini ya, atau kalian yang sudah nanti-nanti ya videonya Pak Firman yang membahas secara lebih dalam mengenai dari saham BBRI ini ya. Jadi seperti itu. Oke, kita akan cek dulu mengenai dari saham BBRI ya. Siapa sih yang memanfaatkan momentum ini? Ya. Nah, kalau kita lihat ya bahwa saham BBRI itu terkoreksi ya sejak tanggal 3 ya, 3 Maret. Jadi sudah hampir 1 tahun ya, bahwa saham BBRI itu terdelusi sekitar berapa itu? Ya hampir 50% ya, bahwa saham BBRI itu ATH pernah ya menyentuh pada bulan Maret ya. Maret ya itu mencapai 6.450 ya. Terus terkoreksi dalam, terus dinaikkan kembali, habis itu diturunkan kembali. Kenapa kok bisa demikian? Ya. Siapa yang memanfaatkan momentum ini? Nah, ternyata itu ada yang sangat mencurigakan ya Bapak Ibu ya. Mencurigakannya dilihat dari mana sih Pak Firman? Jadi mekanisme ini itu adalah kalau dalam dunia akademisi ya, itu adalah proses markdown. Apa sih itu markdown ini? Jadi ini adalah segelintir oknum ya atau masyarakat yang memanfaatkan momentum tersebut. Ya. Jadi saham BBRI itu sengaja diturunkan. Nah, loh kok bisa diturunkan sih Pak Firman? Lah, mereka itu dapat dana dari mana? Saham BBRI. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya ya, saham BBRI itu yang masuk itu adalah asing. Asingnya masuk di saham BBRI ini itu sekitar 40%. Nah, mereka yang buang barang ini tuh mereka stok lama. Ya. Nah, stok lamanya itu dari mana? Bapak Ibu bisa dilihat nih yang pink ini ya. Nah, jadi mereka yang tujuannya adalah untuk investasi jangka panjang, saat ini distribusi dulu sedikit. Nah, mereka itu punya barang di harga berapa Pak Firman? Di harga 681. Ya. Nah, satu sisi yang masuk di sini itu bukan mayoritas investor retail. Jadi gabungan ya. Jadi ada aset manajemen ya. Terus
manajer investasi dan juga retail yang dananya besar, ya. Stok lama Bapak Ibu. Loh, kenapa kok bisa turun Pak Firman? Ini apakah gara-gara Danantara? Ya, dan apa sih itu Danantara ini kan? Nah, ini kan kita akan bongkar ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kenapa kok mereka exit? Padahal kan ini kan katalis positif. Ya. Nah, jadi kasus seperti itu adalah sebuah respon market. Ya. Di saat kayak gini ya, mungkin saat ini kan yang lagi di di branding kan terkait penangkapan para koruptor yang ada di Indonesia ya saat ini ya. Jadi seperti itu yang menggiring sebuah opini masyarakat yang awam itu mempunyai mindset, wah nanti Danantara ini tuh akan dikorupsi besar-besaran seperti itu. Wajar nggak kayak gitu Pak Firman? Ya wajar, karena kan mayoritas masyarakat kita itu nggak ngerti, belum tahu mekanisme bagaimana sih cara kelolaan Danantara ini. Nah, di channel ini tuh yang bisa membongkar ya pelan-pelan, dan ya mungkin beda dari beberapa channel yang lain. Jadi di sini saya katakan saya nggak ada pihak-pihak sponsor atau yang punya kepentingan mengenai dari saham BBR ini. Saya katakan ini adalah pendapat saya pribadi ya. Nah, saya akan ungkap mengenai hal ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita lihat dulu. Saham BBR itu turun, tapi ada yang mencurigakan. Kalau di luar sana kan wah, fundamental sudah mati. Wah, panik gak tuh kalian yang masuknya 1 miliar ke atas? Panik, 100% panik. Ya. Nah, tapi kalau yang investor yang baru-baru, mereka baru lahir ya, atau yang baru cuan ya kayak gini, langsung punya statement dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa, itu dinamis. Jadi pasar itu seksi. Nah, yang menjadi kecurigaan saya ini di sini Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi selama 1 bulan ini ada sebuah inflow yang sangat besar. Ya, masuk sekitar 68 juta lot. Nah, beda kan? Nah, kalau di dari YouTuber lain ya, atau para analis lain ya, jadi mereka itu memberitakan hal ini. Ya. Oh, ternyata saham BBR itu karena tekanan jual asingnya itu sangat tinggi. Bener nggak sih? Bener nggak? Bener nggak asing? Kalau saya itu nggak percaya mengenai hal ini. Ya, nggak percaya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini itu kita sebagai investor setidaknya harus mengetahui bagaimana sih cara berpikir pasar modal itu. Jadi Bapak Ibu itu ketika menentukan jual atau beli itu ya jangan ikut-ikutan, jangan FOMO. Nah, kasus FOMO ini itu secara rata-rata ya negara kita itu mayoritas 80% semua FOMO. Ya, kecuali ya alumni kami ya yang mengenai hal ini. Karena mereka ya tak ajari ya data, cari datanya, terus bagaimana cara berpikir itu mereka itu tak ajari. Nah, jadi mereka itu melihat seperti ini. Oh, saham BBR itu ada tekanan jual. Wah, ini tekanan jualannya agak gede ya kemarin ya, sekitar 3,4 triliun. Ya, jadi net sell 2,2. Ya, ini kalau secara umum ya, ini secara umum ya, dia memang kelihatannya jualan. Tapi bener gak sih dia jualan? Sebelumnya saya mohon maaf ya untuk kalian yang mungkin punya kepentingan di saham BBRI ya. Ya, yang mungkin bikin ketakutan di saham BBRI, saya mohon maaf. Kalau ada kritik dan saran nih, saya juga terima seperti itu. Tapi satu sisi izinkan saya untuk membedah hal ini ya untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini ya.
Jadi saham BBRI kemarin itu memang kelihatannya dia jualan, tapi bener nggak sih? Ada yang masuk jumbo loh. Nah, ini tesis saya. Nah, tak lihatkan ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, seperti ini. Kita bisa dicek kok datanya. Ya. Nah, di sini. Nah, saham BBRI kemarin ditekan ya sampai 3.361 sejumlah 1.500.000 lot yang borong loh. Yuk kita bedah yuk. Siapa sih? Nah, kemarin itu bener-bener retail ya, itu psikologisnya kena mayoritas ya. Semua kena. Loh gimana nggak kena Pak Firman? Ya, beritanya kayak gitu kok. Wah, Danantara itu nanti bakalan dikorupsi besar-besaran. Ya, ini kan sebuah opini kan. Tapi nggak bisa ngecek kayak gini. Nggak bisa mereka. Nah, kita bisa dicek. Oh, ternyata PD ini borongnya itu signifikan. Nanti akan kita cek ya. Siapa sih pahlawannya? Bukan pahlawan. Siapa yang dibalik udang ini? Ya, sini. Saya jelaskan pelan-pelan aja Bapak Ibu. Untuk kalian yang para ini apa namanya? Para penjudi slot ya, alumni penjudi slot ya nggak bisa masuk di sini. Nah, di sini. Nah, jadi PD ini tuh borong. Siapa yang cut loss? Semua retail. Nah, ini retail nih, lihat. Kenapa kok bisa retail Pak Firman? Jadi retail itu sendirian. Ya, jadi ya buzzernya Pak Firman di sini yang kena. Mungkin yang kecewa ya. Digeprek. Ya, jadi digeprek. Seperti itu mereka cut loss, tapi di sini PD ini itu borong. Nah, ini borongnya nih. Nah, ini PD ini tuh bukan retail sembarangan Bapak Ibu. Ya. Karena apa? PD ini tuh sekali beli ya 10.000 lot. Nah, tapi ini cuman satu transaksi aja itu sampai situ. Tapi beliau itu satu tim ya, mereka itu borong seperti ini. Nah, panjang sekali ini Bapak Ibu. Nah, terus dia lokal ya, tapi di sini juga ada asingnya yang borong nih. Nah, ini komplotan. Nah, jadi asing yang pakai ZP ini juga borong. Ya, ini bukan asing sembarang asing. Ya, ini asingnya itu asing kelas kakap Bapak Ibu. Ya, jadi sekali beli itu ya 50.000 lot. Ya. 50.000 lotnya BRI berapa ya, dihitung sendirilah. Ya. Nah, di sini retail itu banyak yang pada cut loss. Ya. Seperti. Nah, ini juga ditekan juga sama angka ini. Ya. Jadi mereka itu adalah ya koordinasi ya. Jadi seperti itu. Jadi teknik seperti itu biasanya dilakukan oleh oknum ya Bapak Ibu ya, sama oknum ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini ditekan sama AK ini, benar-benar psikologisnya biar kena. Harapannya apa ketika mereka kena psikologisnya? Jadi mereka nanti kena tampung lagi, jadi diborong ya, diborong ya, diborong kembali ya. Di sini. Nah, di sini. Ya. Ini agak gila-gila lagi Bapak Ibu ya. Ini ya kawanan YU terus BK ZP ini gila-gila ini. Nih, 6.000 lot, terus 12.000 lot. Dan ini juga 32.000 lot. Jadi cabutan. Nah, ini. Loh, kayak gitu nih. Nah, ya, nah gitu. Jadi untuk teknik seperti ini itu biasa dilakukan ya sama fund ya. Jadi seperti itu. Gunanya untuk apa Pak Firman? Jadi untuk memengaruhi psikologis para retail. Ya. Alumni kami mereka sudah memperhatikan. Jadi memang ada yang spesialis saham BBRI. Jadi dagangnya cuman BBRI aja. Dilakukan untuk trading, swing sama invest, mainnya di saham BBRI.
mereka melakukan pakai beberapa akun sekuritas. Ya, seperti itu. Jadi ya benar-benar tak ajari. Jadi cara berpikirnya, bagaimana caranya, kenapa kok investor kakap ini itu bikin psikologis kita itu kayak gitu, kenapa kayak gitu. Nah, jadi mereka ya pengen masuk dalam jumlah jumbo. Biasanya yang pertama yang ditargetkan itu apa? Mereka yang pakai dana margin. Ya. Waduh, ini Pak Firman sudah turun nih 10 miliar. Saya pakai margin lagi. Nanti turun lagi 20. Nih jangan-jangan bisa sampai 10. Jadi ya menargetkan itu. Lah Pak Firman, apa sih itu margin dan lain sebagainya? Jadi yang pakai margin itu mereka yang sudah lama di market biasanya. Tapi kalau kalian yang baru mengenal industri pasar modal ini tuh ya mungkin nggak ngerti mengenai hal itu. Ya, jadi investor itu ada beberapa kriteria. Ya, jadi investor polos, yang investornya karbitan ya ikut A ikut B ikut C, kelas kayak gitu. Terus ya ada berbagai macam ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi ditekan dulu nanti mereka masuk. Nah, kita bisa cek, wah ini kau kenapa borongnya jumbo. Nih di sini. Kita nanti bisa cek ya, siapa sih yang memborong ini. Kalau pakai volume itu, indikator volume itu cara bacanya itu bagaimana sih Pak Firman mengenai hal ini tuh. Jadi ketika harga saham turun ini ada yang masuk. Ya. Jadi ini perlu diperhatikan mengenai hal ini. Kita bisa bongkar kok siapa yang borong ini. Dia pakai broker apa? Ya, dalam 1 bulan ya Bapak Ibu. Ini sangat signifikan Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi sabar ini, yuk kita bisa cek kemarin di bulan Februari itu siapa yang borong. Ternyata DX ya. DX, CC, ZP, YP, XL, SQ. Ya. Nah, yang paling jumbo siapa lagi kalau bukan ZP, CC, AK, YU, YP, DX. Nah, ini jumbo semua Bapak Ibu. Jumbonya dari mana Pak Firman? Ini investor kakap ya. Di jumlah frekuensinya kecil namun volumenya besar. Ya. Kalau yang volumenya rame ini ya ini. Ya, yang pakai broker XL, XC, CC, YP, AK ini tuh ya ini Bapak Ibu buzzernya Pak Firman. Ya, tapi volumenya ya kalau dikumpulkan ya hanya cuma 2,3 juta lot. Ya. Jadi caranya seperti itu. Ya. Tapi yang benar-benar powerful itu siapa? Ini. Nah, si PCCAK ini sudah memborong mengenai dari saham BBRI. Kenapa kok bisa demikian Pak Firman? Ya, kenapa kita itu kena tekanan hal itu? Itu suatu hal yang wajar. Ya, apakah Danantara? Ya. Yo, kira-kira Danantara itu apa sih Pak Firman? Bagaimana kan sistem kerjanya? Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu, ke bab yang kedua. Nah, jadi kita sudah bisa dilihat ya. Jadi kenapa kok saham BBRI turun itu dimanfaatkan mengenai hal tersebut. Ya, Pak Firman mengenai hal ini tuh ya sudah biasa Bapak Ibu. Toh Pak Firman di sini bukan lahir dari ikut-ikutan, bukan dari influencer kok. Karena ada keilmuannya. Ya juga kami diajari. Saya katakan mohon maaf yang punya kepentingan di saham BBRI ini ya, mungkin channel ini yang berbeda arah ya. Nah, bagaimana mekanisme Danantara ini tuh gimana sih Pak Firman? Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi Danantara itu gunanya untuk apa? Untuk membiayai. Membiayai ada 2. Ya. Jadi seperti itu. Jadi mereka membiayai bisnis pemerintah ya.
Kalian pasti kalau misalkan bisnis pemerintah, kalian pasti akan konotasinya negatif. Wah, nanti jangan-jangan bisa dikorupsi. Itu hal yang wajar. Kenapa kok bisa hal wajar, Pak Firman? Karena literasi masyarakat kita itu minim. Ya. Karena mereka itu mengerti mengenai hal ini itu dari sebuah apa? Opini berita. Nah, ini ya. Nah, jadi Danantara itu posisinya ada di sini, Bapak Ibu. Nah, ini ada Presiden Pak Prabowo, ya. Terus ada Dewan Pengawas. Pengawasnya siapa? Ada Pak Luhut dan juga Pak Bu Sri Mulyani. Gede tuh, ya. Terus ada Dewan Penasehat, mantan Presiden. Terus ini ada, ya. Dan mekanisme ini tuh sudah saya jelaskan di part yang sebelumnya ya, Bapak Ibu. Namun ini lebih ke penekanan, ya. Seperti itu. Jadi dananya di posisi ini. Ya. Nah, terus setelah ini itu bagaimana? Ini banyak sekali rentetannya. Ya. Nah, jadi benar-benar dikelola dengan baik. Ya, sudah tersistem. Ya. Nah, nantinya di sini nanti lari ke aset manajemen serta investment management. Itu apa sih, Pak Firman? Aset manajemen itu apa? Aset manajemen itu kayak sekuritas Bapak Ibu. Ya, dilarikan ke sana. Nah, prakteknya itu seperti apa? Ada beberapa macam ya untuk prakteknya. Satu, dari pihak pemerintah ini tuh beli biasanya ya kalau nggak obligasi ya reksadana. Ya, siapa reksadana ini? Siapa yang mengeluarkan? Ya aset manajemen. Ya, jadi seperti itu. Aset manajemen kayak BRI Sekuritas, Mira Aset Sekuritas, dan sekuritas lain. Itu mereka aset manajemen. Ya. Ini, tapi di sini enggak 100% di sini, Bapak Ibu. Ya. Terus larikan kemana? Investment management. Ya, jadi manajer investasi. Ya, manajer investasi itu apa, Pak? Nah, ini yang melekat kepada aset manajemen. Nah, mereka yang biasanya bermain kan, bukan bermain. Ini oknum ya, Bapak Ibu ya. Jadi istilahnya yang bagus-bagus saja ya. Jadi istilahnya itu ya mereka ya kadang ya komunikasi. Ya, misalkan mereka itu menguasai saham emiten tertentu, ya mereka tinggal teleponan aja. Ayo naikkan, ayo turunkan, ayo naikkan, ayo turunkan. Apakah sistem ini tuh dibolehkan di BI, Pak Firman? Nggak boleh, ada undang-undangnya. Ya, seperti itu. Sebenarnya itu nggak boleh, cuman ini berkembang. Ya, loh, Pak Firman kok bisa tahu? Jadi salah satu rekan saya ya, sama-sama dosen, dia itu peneliti forensik keuangan. Ya. Dia yang tukang nangkapi yang kayak gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Nah, kembali lagi di situ. Nah, jadi mereka nanti kelola Danantara ini. Ya, jadi mereka harus mempunyai prosedurnya. Nanti di sini aset manajemen itu dicek lagi Danantara itu dari risk ini tuh bagaimana. Nanti bisa dicek. Terus ada portfolio komitmen. Nah, jadi seperti ini. Ya. Nah, ini rentetannya seperti ini. Loh, kenapa kok bisa ribet kayak gini, Pak Firman? Nah, itu ya alasannya apa? Jadi kita kan pernah ya, bukan kita ya. Jadi bangsa kita itu juga pernah dulunya kan dikorupsi. Ini diperbaiki lagi dengan mekanisme seperti ini. Ya, ini sumbernya dari bisnis.com. Ya, ini diolah dari berbagai sumber. Nah, kalau kemarin Pak Firman bikin konsep seperti ini itu masih sebuah ini ya, redaksi ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau cara berpikirnya. Nah, ini benar-benar ketat. Ya. Nah, jadi inilah mekanisme Danantara. Ya, nah Danantara ini itu mereka peringkat berapa sih, Pak Firman, negara kita itu? Nah, di sini itu kalau kita lihat ya, untuk Danantara ini itu dia peringkat keempat. Ya. Mana ini?
Nah, di peringkat keempat ya, dari beberapa negara ini tuh Indonesia peringkat keempat. Nah, mereka nanti akan membiayai ini ya, Mandiri, BRI, PLN, BNI dan lain sebagainya, Main ID. Ini mereka akan ini ya. Nah, ini dikelola. Loh, kenapa kok saham BBRI kenapa bisa diturunkan? Ini adalah waktu yang tepat untuk menurunkan. Nah, Pak. Nah, ini kemarin kalian juga ke Gojek mengenai hal ini ya. Laba BRI turun. Ingat ya. BRI sendiri ini tuh bukan BBRI ya, sahamnya BBRI ya. Karena untuk bank BBRI ini itu dia bergeraknya bukan dari apa? Dari sini. Jadi ini di sikup BRI-nya. Nah, secara pasti untuk bank BRI ini tuh dia bisnisnya ada berbagai macam. Ya. Nah, di sini. Caranya seperti ini Bapak Ibu, nih ya, kalau misalkan kalian kelihatan. Nah. Ya. Nih. Nah, jadi segmentasi saham BBRI itu nih ya. Nah. Di sini. Ya. Nah, ini. Jadi Bank BRI itu bukan cuman pengkreditan aja. Ya. Nih. Ada asuransinya. Terus ada asuransi ini, ya, ini Life, Multifinance, Bank Syariah Indonesia juga mereka di sini. Nantinya di sini ya, ini kelolaannya. Seperti ini. Ya. Nah, jadi masyarakat kita itu terkecoh. Ya, karena mereka melihatnya cuman judul aja. Jadi itu dimanfaatkan mengenai hal itu. Ya. Secara pasti untuk net income saham BBRI ini itu masih aman. Ya. Kayak gitu. Jadi wajar nggak kalau misalkan panik selling? Iya, wajar. Karena mereka mendapatkan dari sebuah opini. Ya. Kayak gitu. Nah, nantinya kenapa kok saham BBRI itu diturunkan Pak Firman? Jadi nantinya ini akan masuk ya kayak Danantara dan lain sebagainya. Nah, ini saatnya untuk beli nggak Pak Firman? Ya, saatnya untuk beli untuk tujuan apa? Investasi. Ya, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat kenapa kok Indonesia itu harus punya kayak gitu Pak Firman? Ini tuh kayak gini Bapak Ibu. Ya. Ini di Cina ini 1,3, terus Norwegia ini 1,8 triliun. Ya. Ini Cina, nah India, nah kita itu peringkat yang keempat. Nah, seperti ini. Nah, kenapa kok bisa demikian? Karena untuk Pak Presiden kita, Pak Prabowo itu target IHSG kita itu memiliki tumbuh 8%. Ya. Jadi bisa realistis. Ya. Terkait harga saham dan juga fundamental, ya, fundamental laporan keuangan di saham BBRI itu beda jalur. Ya. Jadi biasanya nggak signifikan. Kenapa kok nggak signifikan? Kalau Bank BRI itu dapat dana dikelola didistribusikan kepada pengkredit ya UMKM itu, jadi mereka fokusnya itu. Ketika untung nanti catatkan ke pendapatan Bank BRI. Adapun untuk harga saham ini itu peran siapa? Itu peran market maker. Siapa itu market maker? Yaitu adalah bandar, istilah kasarnya. Ya. Kalau saya sebut liquidity provider, kalian itu nggak ngerti. Mungkin ya, seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu jangan terkecoh, psikologisnya tenang aja. Kalau kalian itu adalah tujuannya adalah investasi. Clear ya? Nah ini.
Nah, terus ada pertanyaan lagi yang sudah saya rangkum. Nah, kira-kira apakah bisa dikorupsi Pak Firman untuk Danantara ini? Kalau saya lihat ini untuk sistem yang dibuat ya dari Bu Sri Mulyani dan ini ya Opung. Ya, ini semua yang berperan aktif ya. Nah, jadi sistem seperti ini ya hebat berarti kalau misalkan bisa dikorupsi. Ya. Nah, kenapa kok biasa lewatnya dana investasi ini Pak Fran? Biar nggak ada celah. Ya. Nah, kalau kayak gini tuh biasanya apa yang biasanya kena Pak Fran? Biasanya fraud. Ya. Fraud. Jadi yang ya karyawannya biasanya. Tapi tetap kalau di pasar modal dana kita itu aman. Ya. Jadi beda kalau misalkan dana itu dikelola sama pemerintah, ibaratnya itu langsung didistribusikan nanti pembiayaan proyek ini itu mungkin ya resikonya agak tinggi. Tapi kalau sudah terbentuk struktur yang seperti ini tuh celahnya ya berarti koruptor ini hebat ya, di seperti itu. Apakah bisa celah Pak Firman? Nah, kalau misalkan orang yang ini bisa, tapi kalau kita melihat mengenai hal ini itu masih aman. Jadi nanti nggak kena efek ya kayak gitu. Karena ya ini keamanannya kayak gitu. Loh Pak, itu keamanan yang katanya sudah ini juga jebol juga kok Pak. Nah, tapi kan setidaknya sudah diperbaiki sistemnya ini. Cuman yang saya lihat kan dari dewan pengawasnya itu siapa, dewan penasihatnya itu siapa. Jadi Pak Presiden ini itu, Pak Presiden Prabowo itu mereka ya bukan sendirian. Jadi ada penasehat dari presiden-presiden sebelumnya. Ya, makanya ini dibersihkan dulu. Ya, yang orang-orang yang nggak sejalur ya dibersihkan dulu. Wah, saya nggak usah dibahas kayak gitulah. Ya, Pak Firman membahas untuk mekanisme ininya. Ya, seperti itu. Jadi ini masih aman. Kenapa kok bisa kayak gini Pak Firman? Nah, ini panic selling. Nah, tapi satu sisi ini ya mereka itu malah justru berlomba-lomba untuk memborong. Ya. Pak, kalau turun lagi ya nggak apa-apa, itu terdiskon. Ya, biasanya orang-orang yang kekhawatiran ini tuh masuknya gede, ya karena banyak sekali ya orang-orang ini yang masuk agak besar-besar dananya ya. Jadi di atas 50 miliar menghubungi saya. Pak, saya masuk kayak gini. Banyak sekali ya, tetap saya tolong. Ya, saya ajari, seperti saya dampingi, karena beliau ini itu banyak sekali ya ikut A, ikut B, ikut C, ikut D ya, dia cuman diceritakan aja, tapi nggak diajari bagaimana sih cara kerja pasar modal ini, isinya itu mereka apa aja, ya kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, tenang aja. Ya, itu sudah disiapkan. Ya. Nah, terkait mengenai Danantara ini tuh nanti yang tugasnya untuk menaikkan ya saham BBR itu wilayahnya siapa Pak Firman. Nah, ini ya di struktur organisasi ini, aset manajemen dan juga investment management. Ya, ini tugasnya ini. Ya, nanti kalau misalkan aset manajemen itu yang sudah mengakumulasi saham BBR ketika turun, ya sudah bisa untung, ketika nanti dinaikkan lagi, nanti dia setor ke sini, ya nanti masuknya ke sini, ya jadi seperti itu. Nah makanya orang-orang yang punya stok lama terkait hal ini tuh sementara TP dulu. TP itu apa sih Pak? Jadi take profit dulu, ya. Itu. Nah, Danantara ini itu akan dilaksanakan kapan? Di bulan Maret. Ya, itu mulai diinikan. Ya, seperti itu. Makanya di sini untuk aset manajemen itu mereka berbondong-bondong memborong mengenai dari saham BBRI. Ya, kalau 3 bulan itu siapa nih yang sudah borong banyak aset manajemen ini? Ya Bapak Ibu ketakutan ya. Tenang aja Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Nah ini ya,
kalian yang cut loss, kalian yang ini itu mereka tampung nih ZP, AK, CC, YP ini tuh yang masuk. Jadi bagaimana mekanismenya? Ada berbagai macam cara. Yang pertama mereka bisa ya beli langsung pakai broker dealer ya. Jadi broker dealer ini. Terus yang kedua mereka beli reksadananya. Reksadananya siapa Pak Firman? Ya ini orang. Ya nanti mereka ya bekerja mengenai hal ini. Kok mereka berani masuk? Ya jadi kalau aset manajemen itu beda sama kita. Ya jadi mereka itu akumulasinya itu 1 tahun. Ya. Jadi dikelola mengenai hal ini semua. Dikelola. Jadi ketika saham BBRI itu ada berita jelek dan lain sebagainya, tugas mereka cuma beli saja. Konsisten. Nah, mereka itu belinya itu nyamar. Nyamar itu bagaimana sih Pak Firman? Jadi dilihat ada yang barang stok lama ya, yang sudah tadi ya, yang sudah saya katakan, mereka punya di harga 1000 beberapa tahun yang lalu. Ya mereka jualan dulu. Nah, gunanya itu apa? Untuk mengaruhi psikologis para retail. Bagaimana? Ya biar cut loss. Ya, nanti mereka tampung lagi. Jadi orang retail-retail yang masuk di sini itu, apalagi yang pakai margin, itu ketakutan mereka masuk. Ketakutan mereka cut loss. Ketika cut loss mereka tampung kembali. Nah ini tuh sudah pernah dijelaskan sama Pak Tanoko dan juga Pak Sunarso. Siapa sih Pak Firman, Pak Sunarso itu? Ini loh, ini orang ini. Nah ini. Nah jadi wah, ini super power Bapak Ibu. Orang-orang ini super power dan mereka itu mereka lebih pengalaman ya daripada saya. Dan saya juga belajar sama Bu Sri Mulyani, Pak Sunarso, Pak Luhut, dan ini saya juga belajar sama mereka mekanisme hal ini. Jadi terkait mengenai isu-isu tersebut, ya tak tepis sama saya. Ya makanya saya pribadi, Pak Firman kenapa kok nggak takut saham BBRI turun? Seperti itu. Apakah bisa dikorupsi nggak Pak Firman? Intinya ya hebat yang bisa korupsi kayak gitu. Cuman satu sisi yang pasti ya kalau fraud. Tapi ya kalau misalkan yang terjadi di situ dananya aman kok, karena ada asuransinya. Karena apa? Karena kalau misalkan di pasar modal ya, kalau itu ini yang lembaga ini ya. Nah, ini penjamin simpanan. Jadi kalau misalkan di situ kok terjadi fraud, tenang aja, dananya masih utuh. Ya. Nah, ini. Terus ada OJK. Jadi berlapis-lapis keamanannya. Nah, masyarakat kita itu bagaimana Pak Firman? Takutan nggak? Wajar kalau takut karena mereka mengenai literasi kayak gini itu terbatas. Ya, jadi seperti itu. Nah terus ini ya. Nah jadi Pak Erik ini juga diterpa juga isu dengan ini. Nah IMBD Malaysia, IMBD itu sama kayak SWF ya bahasanya itu ya, Sovereign Fund. Sovereign Wealth Fund seperti ini. Jadi mereka dana ini ya. Nah mereka itu melihatnya dengan ini, tapi di sini ada SWF yang bagus-bagus juga, ya, nih ya, dari Dubai, Qatar, ya ini. Nah Pak Erik ini tuh dan antara itu brand marketingnya itu ke sana, ya, makanya dapat rumusnya seperti ini, Bapak Ibu nih rumusnya. Nah, kenapa kok dari SWF dari Dubai dan lain sebagainya kok bisa tumbuh kuat itu bagaimana? Matriknya itu seperti apa? Ya kayak gini. Oh. Pusing ya, seperti itu. Ya karena keamanannya. Seperti itu. Nah, kenapa kok yang dipilih saham BBRI nggak di emiten-emiten lain Pak Firman? Ya karena sudah teruji dan segmentasi pasarnya juga oke dan juga likuiditasnya juga tinggi. Ya, seperti itu. Kita ke ranah yang ke berapa ini? 3 ya Bapak Ibu ya. Sorry. Nah, ini ya. Nah, terbangnya kapan Pak Firman? Nah.
Di sini ya yang di nanti-nanti ya untuk kalian kapan terbangnya sih Pak Firman. Nah, di sini nih kita lihat kan. Nah, beroperasi kapan nih caranya kayak gini. Nah, jadi sini ya. Jadi Danantara itu akan beroperasi akhir Maret. Ya. Dia akan dioperasikan. Nah, makanya untuk prediksinya Pak Firman ya di bulan Maret ini tuh dia sudah mulai ada inflow kayak gini Bapak Ibu ya. Nah, untuk RS-nya bagaimana? Ya cakep sekali. Saatnya gimana Pak Firman? Boleh nggak kita nyicil? Boleh, silakan. Tapi dengan tujuan apa? Adalah untuk investasi jangka panjang. Boleh nggak Pak Firman masuk ke sekarang? Boleh dicicil. Ya, di seperti itu Bapak Ibu. Jadi sesuaikan dengan trading plan Bapak Ibu. Untuk kalian yang nyangkut besar hold saja. Ya, Pak, loss portofolio saya kebakaran. Sudah saya sediakan nih kelas. Ya, di sini. Kalau Bapak Ibu ingin belajar secara lebih detail lagi alat-alat apa yang dipakai, bagaimana mekanisme sudah saya sediakan ya. Jadi seperti itu. Nah, kita yang terakhir ya sudah 41 menit ya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu itu bisa mengerti ya. Nah, yang terakhir gimana strateginya Pak Firman mengenai kasus tersebut ya, mengenai di saham BBR ini ketika turun ini. Nah, berhubung subscriber kami itu mayoritas lebih ke investasi dan juga untuk swing, kita ke ranah situ dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu nanti kita yang untuk day trading atau dagang harian. Nah, kebetulan saya melakukan saham BBR ini itu dengan 4 teknik ya. Jadi seperti itu. Jadi bisa dilihat. Nah, kalau kita lihat kalau dari bahasa kode Da Vinci-nya ya. Nah, di sini. Kita baca dulu yuk kode Da Vinci-nya. Nah, jadi kalau kita lihat transaksi di saham BBR kemarin, transaksinya ya bandarnya exit ya. Dia bungkus dulu 3 triliun. Nah, mereka itu pengen masuk kembali ya, jadi pengen nunggu barang cut loss kalian itu di harga 3.335, sorry 3.350. Jadi mereka nampung ya, menampung dulu. Harapannya apa? Retailnya pokoknya bagaimana caranya retail itu cut loss, orang-orang yang masuk jumbo itu cut loss ya. Ini ya, ini stasiun yang pertama, stasiun yang selanjutnya itu di 3.300. Nah, kalau Bapak Ibu pengen melihat untuk penampakan lot ya di saham BBR itu offernya itu nggak ada yang mau jual, yang ada mau beli ya kayak gitu. Nah, mayoritas orang-orang itu ya pada cut loss. Nah, pertanyaannya kalau misalkan saham BBR itu diterbangkan mudah nggak Pak Firman? Sangat mudah. Caranya bagaimana? Orang-orang yang mereka sudah punya di bawah terus pasang di over itu, mereka dicabut, habis itu nanti dimakan satu timnya lagi. Ya, jadi seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat ya untuk penampakan orang-orang yang berhasil memborong di saham BBR itu, peringkat pertamanya pakai CC. Yang kedua, mereka pakai DX. Yang ketiga, mereka pakai XL. Nah, jadi di sini ya Bapak Ibu ya yesterday. Nah, satu sisi yang buang barang ini itu adalah ya asing dan lain sebagainya, mereka sementara TP dulu ya. Tapi di sini mereka kerjasama sama DX dan juga BK, jadi rolling biasanya ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir ya untuk kalian yang masuk di saham BBR ini yang nyangkut dan lain sebagainya, tenang aja, nggak perlu khawatir. Dasarnya dari mana sih Pak Firman kok kita nggak usah khawatir dan lain sebagainya? Di sini loh Bapak Ibu ya. Nah, jadi
ada support sekuritas untuk menyarankan buy ya, nanti targetnya 5.300. Bapak Ibu kalau misalkan di situ boleh ngikutin sama beliau. Jadi ada 55 sekuritas itu menyarankan untuk buy, termasuk juga saya. Kalau tujuannya adalah untuk investasi jangka panjang ya. Terus yang menyarankan untuk hold itu ada 23, yang menyarankan untuk sell cuman 4. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang kena cut loss dan lain sebagainya, kira-kira masuk di grup mana nih ya, seperti itu. Nah, rata-ratanya potensi di saham BBN itu mencapai 79%. Nantinya bahwa saham BBN itu kalau kita lihat rata-ratanya di harga 6.442. Nah, kira-kira kapan Pak Firman? Ya. Biarkan bandar ini itu mereka nyerok barangnya retail Bapak Ibu ya. Setelah mereka sudah dapat barang gemuk ya, seperti itu ya, nanti akan diterbangkan. Jadi nanti retailnya masuk kembali ketika apa? Sahamnya terbang. Cuman ini yang menjadi yang mencurigakan itu kayak gini. Jadi inflow-nya sangat tinggi ini. Ya, jadi seperti itu. Nah, strateginya seperti apa Pak Firman? Ya, kalau kita lihat ya di stok RSI di daily-nya dia sudah terkonfirmasi ya untuk saatnya untuk beli nih ya. Untuk kalian yang pengen ya mungkin dapatkan saham BBRI 1 miliar ya, 20 miliar. Nah, waktunya untuk saat ini mulai untuk nabung. Terus kalau kita lihat untuk weekly-nya ya, untuk mingguannya juga menarik. Nah, ininya juga nih ya. Bulannya juga sangat signifikan ini dana ini ya, jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat untuk BBRI ya, ini ya, ini puncak yang tertinggi itu di area-area ini ya. Nah, ini waktu yang pas untuk kalian masuk ya, seperti itu. Jadi sesuaikan dengan trading plan kalian ya. Ini untuk saham BBRI ini itu berada di MA 120 bulan, rata-rata memang di bawah. Di sini sangat terdiskon sekali. Ya, Bapak Ibu yang pakai uang dingin silakan bisa untuk masuk. Uang super dingin masuk aja, nggak usah khawatir. Disclaimer, saya nggak ngajak kalian ya. Urusan jual atau beli kayak gitu. Satu sisi kalau saya ya jual rumah dulu, masukkan saham BBRI. Ya, paling tahun depan kan rumahnya bisa jadi 3. Ya, seperti itu. Ini biasa yang saya lakukan. Ya, oke. Tradingnya Pak Firman, di mana kita bisa antri saham BBRI ini? Nah, untuk support kuat ya di saham BBRI ini nanti psikologis kalian akan dites dulu. Wah, biar bagaimana kalian itu cut loss. Ya. Nah, jadi untuk saham BBRI ini kalau kita lihat ada gap down ya. Di sini ya. Nah, untuk support kuat di saham BBRI itu di harga 3.150 serta di harga 2.900. Ya, di situ untuk support kuatnya. Wah, nanti kalian akan punya mindset, oh lebih baik saya cut loss dulu nanti masuk di situ ya. Ya, jadi sesuaikan trading plan Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini saham BBRI sudah menarik untuk kita buy. Ya, jadi Bapak Ibu kalau pengen buy itu di harga 3.400 sampai di harga 3.000 ini. Jadi saran saya dicicil aja di tiap supportnya. Ya, kayak gitu ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, nanti targetnya ada di berapa Pak Firman kalau kita mau jual? Kalau Bapak Ibu itu nggak sabar ya bisa jualan dulu di harga 3.550 serta di harga nanti 4.400 mengenai dari saham BBRI ini. Ya, kayak gitu. Nah, kira-kira itu enaknya bagaimana Pak Firman? Kita itu ngantri atau nyicil? Nah, ini ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Kalau kalian itu nyicil, kalian ya kelebihannya itu kalian akan dapatkan di support manapun. Jadi momentum ini itu kalian itu mendapati seperti itu. Ini yang biasa saya lakukan juga di akun yang khusus investasi. Ya. Kayak gitu. Ya. Nah, kelebihan kalau misalkan kalian itu Pak saya pengennya nanti terdiskon di harga 2.900 atau enggak ya di harga 3.000 lah kayak gitu.
Ya nanti kalian akan dapatkan yang namanya best price. Oke, clear ya. Nah, sekarang kekurangannya Pak Firman, kalau kalian itu nyicil, kalian akan kehabisan yang namanya amunisi. Ya, amunisi. Yang kedua, ya, kalau misalkan kalian tunggu, kalian belum tentu saham BBRI itu turun di harga 2000, wah sudah terbang kenceng. Seperti itu. Nah, ini saya akan menyaksikan saham BBRI ketika digas kembali ya, sampai sehari itu ya 7%. Ya, pengen melihat hal itu. Karena ini untuk fenomena ini tuh saya baru melihat ya, saham BBRI itu turun bisa nyampe 7%. Ya, ini saya pengen melihat saham BBRI itu volume kayak gini. Dari harga 2400 dia naik sampai satu hari aja ya, itu sampai ke 3400. Bukan, sorry, satu minggu aja. Ini volume ini pernah terjadi ya, saham BBRI itu berapa persen nih dalam satu minggu. Dari harga 2400 dia terbang dalam satu minggu bisa mencapai 3400. Wah, ini signifikan. Nah, ini bisa lebih ya dalam satu minggu ini ya, kayak gitu. Pak, kalau misalkan saya untuk jangka panjang, kalian nanti bisa TP di harga 5.500 serta di harga 6.500, atau enggak di ATH-nya nanti di harga 6.500-an serta di harga 7.000. ATH-nya tahun ini enggak Pak Suman? Ya. BBRI itu biasanya setiap tahun menciptakan yang namanya all time high. Ya, jadi seperti itu. Enggak usah khawatir, ini saatnya untuk borong saat ini, karena untuk saham-saham yang kapitalisasi besar penurunannya itu ya kayak gini. Jadi Bapak Ibu yang asetnya besar ya masuk aja, nggak usah khawatir. Oke, untuk yang day trading itu bagaimana Pak Firman? Ya, jadi kalian bisa antri dulu ya di harga 3.300. Ini tapi pas waktu pre-closing masuknya jumbo Bapak Ibu. Nah, kemungkinan ya akan dinaikkan besok pagi. Ya. Untuk yang day trading ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti TP-nya di harga berapa Pak Firman? Kalian bisa jualan nanti di harga 3.400 dan juga di harga 3.470. Nah, kebetulan nanti di hari Senin saya juga akan day trading ya, trading dagang cepat atau scalpingan di saham BBRI. Ya, jadi seperti itu. Jadi bisa manfaatkan. Tapi kalau misalkan untuk day trading atau untuk scalpingan itu targetnya 1-3%. Ya, untuk cut loss nggak Pak Firman? Ya, cut loss. Ya, jadi seperti itu. Nanti kalian bisa cut loss 1-3%. Oke, semoga bisa bermanfaat ya untuk review saham BBRI ini ya. Untuk kalian yang kepengen masuk di kelas kami, silahkan monggo. Itu masih ada promo sisa 1 slot. Ya, ini nanti kita laksanakan pada hari Rabu Maret ya. Ini berarti 2 hari lagi ya. Ini hari apa nih? Selasa Senin. Ya, hari Minggu. Hari Sabtu. Jadi 3 hari lagi. Silakan bisa masuk, ada kelas promo dan juga ada yang kelas pro. Kelas pro itu yang asetnya di atas 1 miliar ke atas. Kita juga ada. Jadi pendampingan secara khusus selamanya sampai Bapak Ibu itu bisa cuan secara konsisten. Silakan bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini ya kalau pingin kalian masuk. Ingat ya, daripada kalian itu rugi ratusan juta, puluhan juta, atau berapa miliar kayak gitu, silakan bisa masuk aja di sini. Nanti saya dampingi kalian itu selamanya sampai benar-benar kalian itu bisa cuan secara konsisten sama dengan yang lainnya. Ya, jadi seperti itu. Ya, dan ini untuk nantinya ketika Bapak Ibu hubungin nomor di bawah ini nanti ada beberapa kelas ya, jadi kayak gini. Nah, ini hasil kerja tim kami ya yang masuk di kelas kami itu kemarin di bulan Februari kita rekomendasi ada 42 stok, profitnya ada 34, hold-nya tuh 0, stop loss itu 8. Jadi win rate-nya 81% ya di sini. Jadi ketika market lagi nggak beres kita bisa untung ya. Itu. Nah, nanti kalian bisa masuk, ada beberapa kelas yang nanti kalian bisa dipilih ya di sini. Bulan Maret angkatan yang ke-17 kita laksanakan pada hari Rabu nanti ya Bapak Ibu.
Ya, itu ada 8 kali pertemuan, silakan bisa masuk, itu sisa 1 slot aja. Ya, itu. Ya. Nah, kami juga ada yang rekomendasi, ya yang tadi ya rekomendasi 1 2 3 itu rekomendasi yang sebulan, kalau yang level 4 itu yang setahun. Nah, terus kami juga ada yang kelas VVIP ya, ada kelas awal investor pemula. Ya, jadi kalian dapatkan materi secara online dengan saya, terus dapat rekomendasi selama 3 bulan. Nah, kalau yang kelas medium itu kalian akan dapatkan materi secara online, rekomendasi 1 tahun, dan juga live trading bareng dengan saya itu 3 bulan. Nah, kalau kelas pro ini tuh yang asetnya di atas 1 M ke atas, ya saya dampingi. Kalian akan dapatkan materi secara online, live trabar unlimited, dan juga rekomendasi. Ya, bedanya dari live trabarnya. Nah, terus ini yang online. Nah, kita juga ada offline. Kalian orang dari Jakarta atau dari Surabaya atau Medan, nah ini kita bisa pilih yang ini. Ya, terus kita juga ada yang mungkin kalian punya tim, ya pengen belajar, ya kami juga ada yang ini. Ya, jadi seperti itu. Tinggalkan sesuaikan dengan ini. Ya, di sini. Nah, ya. Daripada kalian itu rugi puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, ya silakan bisa masuk. Nanti kita dampingi selamanya. Ingat ya, kelas ini tuh bagi kalian yang butuh ya dan mampu. Ya. Silakan bisa masuk saja. Nanti hubungi nomor di bawah ini. Ingat, ini nomor saya ya, nomor saya pribadi. Saya nggak pakai admin, hati-hati penipuan. Karena sudah ada 5 orang yang mengatasnamakan saya, ya, yang menawarkan kelas seperti itu. Ingat, nomor saya hanya ini. Setelah ini adalah penipuan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Apabila ada tutur kata yang kurang enak, yang menyinggung Bapak Ibu, saya mohon maaf ya. Bye bye semuanya.